Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Pak Syaranto. Gimana kabarnya nih Pak Sulaiman? Alhamdulillah ini Pak, baik sekali. Bagaimana Pak? Kita sendiri Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Bagaimana perasaannya Bapak hari ini? Tentu bahagia lah Pak, Mantap. bahagia. Alhamdulillah. Oke, oke baik. Pada kesempatan nanti Pak Sulaiman akan berperan sebagai coach ya Pak, dan Ibu Kasmina sebagai coach ya, gitu ya Pak. Iya iya ya Pak, iya iya betul Pak. Kira-kira persiapan apa yang sudah dipersiapkan oleh Bapak? Ah, saya akan persiapkan ini Pak, coaching untuk terhadap Ibu Guru Kasmina ini sesuai Ya, dengan alur Tirta ya. Pak, yang pertama mulai dari tujuannya, ya. identifikasi, rencana aksinya, dan tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan yang berbobot, insya Allah Pak sudah saya siapkan. Oke gitu. Jangan lupa ya Pak, untuk tiga kompetensi inti yaitu persentase apa persen atau kehadiran penuh, kemudian ke mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Pak, siap. Oke, selamat Pak Sulaiman, selamat bekerja Pak Sulaiman. Iya Pak, Silahkan lakukan kegiatan coachingnya. siap Pak. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Waalaikumsalam Ibu Kasmina. Wah, gimana nih Iya, kabarnya Pak? Ibu, ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah kabar baik Pak Sulaiman. Bapak sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, Ibu, kabar saya juga baik dan bahagia ya. Izin Ibu, agar lebih akrab ya, bisa saya panggil Bu Kasmina saja ya. Iya Pak Sulaiman, tidak apa-apa Pak. Apa di sini ya? Boleh saya minta waktunya Bapak untuk kita konsultasi atau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Sulaiman ini? Wah, boleh tuh Pak, Bu, boleh. Silakan Bu, apa yang mau Iya ya. dingobrolkan? Terima kasih sebelumnya. Oh iya Pak, terima kasih sebelumnya. Ya. Begini Pak Sulaiman, akhir-akhir ini di sekolah saya itu ada salah seorang teman saya yang kurang mendukung aksi nyata saya dalam program yang sudah saya buat bersama kepala sekolah. Programnya itu Pak, Sabtu Berseri ya, biasa disingkat Sabtu Bersih, Sehat dan Beriman. Dan di sini program ini sudah kami sepakati bersama. Yang kecewanya saya Pak di sini, eh, saya merasa pada waktu rapat Dewan Guru itu bersama rekan sejawat kan sudah disepakati bersama dan dihadiri pada waktu itu juga oleh staf TU bahwa kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata tersebut di awal tahun 2023. Nah, setelah berjalan sekitar 2 minggu, di sini kenapa ya masih ada saja rekan saya tidak mendukung aksi tersebut. Ya seharusnya rekan saya itu sadar Pak, bahwa aksi nyata tersebut demi kebaikan seluruh warga sekolah. Tetapi Pak ya, setelah 2 minggu berjalan, ujung-ujungnya ada salah seorang teman saya yang mengatakan, Bu Kasmina, apakah kegiatan ini tidak membuang-buang waktu, Bu Kasmina? Katanya seperti itu. Murid-murid itu susah diatur, Bu. Ya, dia katanya capek untuk menertibkan murid-murid. Ya, di sini Pak ya, saya kok tidak habis pikir Pak Sulaiman, padahal sudah Iya saya ya. jelaskan cara penanganan masalah tersebut. Jadi Bu Kasmina, tadi kan yang saya dengar saya merasa kecewa ya, Iya karena Pak. sikap teman rekan Ibu ya yang kurang Heeh, mendukung betul. dan terkesan acuh tak acuh tadi begitu ya Bu ya. Iya Eh, betul sekali Pak. Tidak mau mendapatkan masalah dengan murid-muridnya. Iya, begitulah Pak, seperti itu. Oke. Menurut Ibu Bu Kasmina,
apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan ini Bu Kasmina? Tujuan kita di sini Pak, ya itu tadi untuk membicarakan tentang aksi nyata saya Pak. Bagaimana kemudian program warga sekolah itu setiap hari Sabtu bisa terlaksana, program Sabtu Berseri Pak. Oh iya iya. Jadi kita di sini untuk membicarakan tentang aksi nyata Bu Kasmina. Iya betul Pak. Programnya tadi yang saya dengar tadi itu warga sekolah yang setiap minggu Sabtu Mm-mm. berseri. Ya begitu ya Bu ya. Ya betul Pak, Sabtu Berseri. Iya. Oke Bu. Oke Bu Kasmina. Ingin mewujudkan aksi nyatanya tersebut ya. Iya Pak, betul Pak Sulaiman. Saya ingin sekali mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak yaitu dengan membuat aksi nyata tadi Sabtu Berseri Pak. Dan di sini saya ingin mendapatkan dukungan sepenuhnya oleh seluruh warga sekolah yang ada di sekolah saya. Wah, bagus tuh. Kira-kira harapan Alhamdulillah. Bu Kasmina itu apa ya yang ingin Ibu Kasmina harapkan di program ini, Bu? Oh, baik Pak. Yang saya itu Pak menginginkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah. Bukannya kan waktu itu kami sudah rapat, sudah disepakati dan semuanya setuju. Tetapi pada kenyataannya ada saja yang mematahkan semangat saya dan bilang hanya buang-buang waktu saja dan lain sebagainya. Saya menginginkan Bapak ya, adanya keberpihakan guru-guru pada murid dan menjadikan sekolah saya itu sebagai wahana belajar dan bermain siswa dengan budaya positif sehingga nantinya pembelajaran yang hanya membutuhkan 1 hari atau hanya di hari Sabtu ya hanya dibutuhkan 4 jam pelajaran untuk bisa menghasilkan pengaruh positif bagi warga sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah saya, Pak. Hmm, sebetulnya yang menjadikan tadi Bu Kasmina kecewa tadi itu kan yang sebenarnya dan teman-teman sejawatnya itu yang seperti Iya. apa ya? Ya Bu, coba mungkin Ibu Kasmina bisa menjelaskan lebih detail mungkin. Gimana ya, Pak ya? Sebetulnya sih di sini saya juga malu membicarakan ini, ya, tetapi sudahlah. Ya. Begini Pak Sulaiman, teman sejawat yang membuat saya kecewa tadi itu sebenarnya adalah teman sejawat yang sebelumnya pada waktu rapat juga itu sudah setuju dengan keputusan ini. Tetapi ujung-ujungnya dia mematahkan semangat saya dan teman-teman yang lain. Nah, dia mempengaruhi dengan berbicara di belakang saya bahwa saya itu hanya mencari perhatian kepala sekolah saja katanya begitu Pak. Jadi di sini dia mengatakan tidak mengutamakan kepentingan siswa di sekolah. Ya, kemudian saya berpikir dia juga kurang rasa perhatiannya. Ya, kurang juga rasa tanggung jawabnya yang hanya mementingkan pribadinya saja dan tanpa memberikan masukan atau solusi bagi kebaikan sekolah. Pokoknya mereka itu Pak ya hanya mengajar, selesai mengajar ya sudah ngobrol dan tidak ada inisiatif untuk kebaikan sekolah seperti itu Pak. Hmm, kira-kira apakah teman-temannya Bu Kasmina ini apakah semua seperti itu ya Bu? Begini Pak ya, tidak memang ya tidak semuanya juga seperti itu Pak Sulaiman. Masih banyak juga sih yang baik dan bisa jadi panutan untuk murid-murid. Seperti itu Ya Pak. ya. Menurut Bu Kasmina, kalau kita nilai ya teman-teman ada Ya, rekan-rekan ibu gurunya di sekolah ibu ya iya, dari iya, iya. angka 1 sampai 10, kira-kira teman-teman atau rekan-rekan gurunya Ibu Kasmina di sekolah itu rata-rata dalam mewujudkan aksi nyata Ibu tadi kan Sabtu Berseri itu berapa nilainya Ibu dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira? Seperti ini Pak ya.
Kira-kira masih 6,5 lah Pak Sulaiman, seperti itu. Walau banyak guru yang baik sih, namun mereka juga masih belum paham betul Pak tentang prakarsa perubahan positif di sekolah. Jadi saya itu menginginkan perubahan yang baik pada sekolah saya, di mana saya selaku guru ada panggilan hati lah yang menginginkan perubahan di mana selama ini di sekolah saya itu programnya masih bersifat monoton Pak. Ya. Saya juga menginginkan keberpihakan guru dan warga sekolah kepada murid. Di sini dari murid untuk murid, serta citra sekolah yang selama ini ya istilahnya standar lah Pak di mata warga sekitar ya. Saya mau kelak itu menjadi baik, seperti itu Pak. Baik Bu Kasmina. Apakah Heeh. Bu Kasmina selama ini eh, sudah berbagi praktik baik dengan rekan-rekan sejawatnya, Ibu? Sudah sih Pak Sulaiman, namun karena kurangnya waktu saya ya, mungkin karena saya juga terlalu sibuk Pak, bolak-balik dari rumah ke sekolah dengan jarak yang cukup jauh. Dan Hmm, lagi setelah sampai ke sekolah itu Pak ya, saya langsung konsentrasi dengan murid-murid saya. Jadi di sini tidak ada waktu saya untuk ngobrol-ngobrol santai dengan rekan sejawat ya, sehingga mungkin mereka tidak bisa memahami dengan baik tentang prakarsa perubahan tentang aksi nyata saya tersebut. Padahal ya Pak, saya ini juga membuat program-program berbagi pada komunitas praktisi di sekolah saya. Ya, ada sharing-sharing mengenai hal yang baik dan positif yang bisa dilakukan demi kemajuan dunia pendidikan khususnya di sekolah saya. Di sini saya juga sudah melakukan presentasi di depan kepala sekolah dan teman-teman sejawat menggunakan PowerPoint sehingga memudahkan mereka untuk memahami apa yang saya jelaskan walaupun tidak ketemu langsung setiap hari. Saya waktu itu ada momen suatu waktu hari Sabtu ya, saya bawa materi di PowerPoint depan teman-temannya, di situ juga dihadir kepala sekolah ya. Setelah itu kemudian saya bagikanlah file PowerPoint tersebut di grup WhatsApp sekolah. Namun ya di sini ya mereka sebagian ada yang acuh tak acuh dengan alasan banyak kerjaan lah, tidak punya data lah, sehingga tidak bisa download materi yang dikirim di grup. Ya ada juga yang mengatakan tidak sempat baca WhatsApp katanya Bu dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Sulaiman. ya, baik Bu Kasmina. Ya, eh, kira-kira kira-kira ya Bu Kasmina Ya. melakukan untuk mewujudkan aksi nyata tersebut di sekolah ya Bu ya. Iya Pak. Saya ingin sekali mewujudkan aksi nyata tersebut. Kalau sekarang saat ini sih Pak, saya masih ada semangat, tapi tidak sebesar di awal-awal lalu ya Pak. Ya. Tidak seperti dulu ya. Jadi sekarang saya lebih memfokuskan kepada teman-teman yang mendukung saya supaya bisa lebih meyakinkan mereka dalam hal perubahan budaya positif yang saya lakukan seperti itu. Jadi tujuan berikutnya itu supaya mereka yang mendukung saya tadi tidak terpengaruh kepada mereka yang tidak mendukung saya. Jadi di sini saya harus memberikan penguatan kepada warga sekolah yang mendukung saya supaya dengan dukungan yang kuat dari teman-teman sejawat, maka saya berharap keberhasilan tersebut akan muncul sehingga teman-teman yang tadinya tidak setuju akan ikut berkolaborasi ke arah yang positif. Ya, jadi itu rencana saya Pak Sulaiman. Ya, jadi saya akan melakukan diseminasi dan diskusi kembali untuk memberikan penguatan kepada teman-teman sejawat serta akan melakukan refleksi aksi nyata yang sudah saya lakukan selama ini. Gitu Pak. Wah, bagus itu. Menurut saya Bu Iya. Kasmina, eh ide tadi saya dengar ya cerita-cerita dari Bu Kasmina itu luar biasa ya, bagus ya dari aksinya Gitu, tadi. Pak. Menurut Ibu idealnya kapan ya waktunya untuk eksekusi rencana Ibu ini tersebut? Ya secepatnya lah Pak Sulaiman.
Tetapi, di sini saya lihat jadwal saya juga ya, Pak, ya, tidak, semoga tidak berbenturan dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga sangat penting, ya, karena skala prioritas kadang-kadang penting semua, Pak, ya. Iya, iya, iya. Jadi agak bingung juga ini. Iya, 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 Ya, betul, insya betul. Allah ya, insya Allah minggu ini, Pak, sebelum, eee, kegiatan, apa, bulan puasa, sekalian dengan persiapan, pesantren kilat ya, seperti itu. Waktunya mungkin setelah anak-anak pulang, setelah absen siang di hari Sabtu siang. Seperti itu, Ah, Pak. iya, iya. Menurut menurut Ibu, apa sih yang didapatkan dari obrolan kita tadi hari ini, Bu? Alhamdulillah banyak sekali yang saya dapatkan dari obrolan pada hari ini, Pak Sulaiman ya. Ya, ya. Pertama, saya di sini sangat merasa lega, Pak, dan senang ada teman curhat, teman ngobrol, teman bicara. Kemudian yang kedua, saya bisa menemukan cara atau solusi atas apa yang membuat saya tadi merasa sedih, merasa kecewa. Ya, kemudian saya menemukan teman untuk kemudian saya mencari solusi masalah dukungan tentang aksi nyata saya di sekolah. Ya seperti itu Pak Sulaiman, terima kasih banyak ini Pak sudah Ya, menjadi teman berbagi buat saya hari ini. ya, sama-sama Bu, Bu Kasmina. Mungkin Iya, kita perlu mengadakan pertemuan lagi ya Bu ya, dan iya Pak. berbincang-bincang tentang pembicaraan kita hari ini. Saya Iya, sangat sangat penasaran sekali nih mau mendengar ceritanya Bu Kasmina nanti nih. Ingin tahu aksi iya nyatanya Pak. Ibu dan eh, Ibu lakukan perkembangan apa selanjutnya. Nah, gitu ya Bu Oh ya. iya Pak. Ya Pak Sulaiman, maaf ini kalau sudah menyita waktunya Bapak, mohon maaf Ya, sekali Pak. ya tidak apa-apa Bu, Bu Kasmina. Saya senang kok dan berterima kasih juga sudah dipercaya bisa berbagi obrolan dengan Ibu. Iya, sama-sama Pak Sulaiman, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, Masya Allah sekali ya ini Pak, Pak Sulaiman. Tadi luar biasa. Coachnya sangat bagus, sangat mengenai dan sampai pada jenjang titik temunya ya Pak. Iya, iya Solusi Pak. untuk permasalahan yang dialami sama Ibu Kasimna. Iya Pak Syaranto. Secara keseluruhan, saya sudah melihat proses atau kesadaran penuh yang tampak terhadap Bapak tunjukkan, kemudian Bapak juga sudah mendengar dengan aktif, dengan menggunakan rasa dan empati juga ya Pak. Iya Pak. Eh, Iya ya. Kemudian juga Bapak ini mampu mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Ibu Kasmina ini bisa menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dapatkan, gitu Pak. Iya. Eh, Sambil kita evaluasi, mungkin tadi sebenarnya Tirta yang Bapak lakukan untuk Ibu Kasmina itu secara garis besar apa saja ya Pak? eh jadi begini Pak ya. Jadi di alur Tirta tadi ketika saya melakukan coaching terhadap sama Ibu Kasmina itu sebenarnya mengikuti alur Tirta sesuai dengan alurnya yang tadi itu ya Pak. Mulai Oke. dari tujuannya, kemudian identifikasinya, lalu rencana aksi, sama dengan tanggung jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan ini yang saya tanyakan kepada Bu Kasmina dengan tidak mensampingkan itu tadi pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh saya terhadap coach saya. Bagus ya, bagus sekali Pak. Kalau antara skala 1 sampai dengan 4, saya bisa memberikan nilai skala 4 lah buat Bapak. Luar biasa hebat. Ya, terima kasih Pak Syaranto. Oke, saya rasa cukup Pak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Assalamualaikum Bu Kasmina. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Wah, hari ini Ibu Bu Kasmina yang melakukan proses coaching ya bersama Pak Syarianto ya. Iya Pak, benar sekali. Saya akan melakukan proses coaching bersama Pak Saryanto hari ini. Eh, Sebelum melakukan coaching ya, saya ingin mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik Bu, Iya. pada coaching kita hari ini yaitu coach dengan coaching yang saya akan amati, sesuai Mm-mm. dengan rubrik penilaian saya nanti, rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Iya. Bagaimana Ibu melakukan pertanyaan berbobot Mm-mm. kepada coach ya, dan juga bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Iya. Dan juga Ibu ya, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Mm-mm. Di antaranya Iya Pak. kemitraan, Mm-mm. eh, proses kreatif dan Iya. memaksimalkan potensi ya. Iya Pertanyaan baik Pak. jadi pertanyaan saya yang saya ingin tanyakan Bu yaitu Iya. kompetensi apa yang ingin nanti Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi ya Pak ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu kompetensi dalam mendengarkan aktif, bagaimana kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Pak. Hmm, baik. Dari kompetensi mana yang Ibu secara yang spesifik ya yang ingin dikembangkan Ibu dan ingin diobservasi? Di sini yang saya ingin kembangkan dan saya ingin observasi yaitu masalah mendengarkan aktif Pak dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Baik, Pak. baik Bu. Terakhir, indikator ketercapaian bagaimana Ibu inginkan nanti pada proses coaching hari ini? Eh, saya itu Pak ingin coach saya ini nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian coach saya ini saya berharap dapat juga menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian ya dulu ya Bu ya diskusi pra observasinya kali ini. Nanti kita diskusi kembali Iya Pak. setelah kegiatan coaching ya Ibu ya. Silakan Ibu Iya, iya. melakukan kegiatan coaching. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Kasmina. Waalaikumsalam Pak Saryanto. Wah Pak Saryanto, bagaimana kabar ini Pak? Ada yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Bu, kabar baik. Cuma sedikit ada masalah ini Bu di kelas. Kalau Ya. Ibu sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kabar saya juga baik. Kalau boleh tahu masalah apa ya Pak ya? Begini Bu, saya minta waktunya Ibu Kasmia nih sebentar untuk coaching saya karena ada beberapa hal yang akan saya utarakan sekaligus curhat-curhat sedikit Bu. Oh iya Pak. Pak Saryanto, Ya, ada apa ini Pak? Bisa mungkin Bapak ceritakan lebih detail masalahnya apa ya Pak ya? jadi begini Bu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Ya, dulu kepada Ibu karena sudah mm, meluangkan waktunya untuk bisa iya, berbincang-bincang sama-sama. atau sharing tentang permasalahan yang sudah saya hadapi saat ini Bu. Iya, Nah, jadi permasalahan yang ingin saya bahas kali ini Bu yaitu di sini ada siswa saya ini Bu di kelas 7. Dia ini sejak masuk di bangku kelas 7 ternyata dia ini belum bisa membaca dan berhitung gitu Bu. Dan parahnya oh lagi gitu. Iya, ternyata di iya. kelas itu bukan hanya satu orang yang tidak bisa membaca dan menghitung, ternyata ada 3 orang Bu. Begitu. Seperti itu Pak, iya. Jadi saya bingung mau apa? Mau mengajar ke mereka itu bagaimana caranya? Kan saya ini kan guru matematika.
Kalau mereka Iya, tidak iya. bisa membaca, apalagi menghitung, Mm-mm. jadi otomatis saya akan susah untuk mengajarkan mereka materi yang akan saya ajarkan. Kan sebenarnya Oh, kan iya. SMP itu kan tinggal melanjutkan materi dari SD, tapi kalau di SD apa di SMP ini harus mengajarkan materi-materi dasar pasti akan kesulitan Bu untuk Iya. mengajar materi di SMP nantinya. Oh, iya. Baik ya, saya juga sebenarnya saya mendengarnya juga dari guru-guru yang lain. Jadi di sini Bapak ingin membahas tentang siswa Bapak ya yang belum bisa membaca dan berhitung itu ya Pak? Iya betul sekali Bu. Mhm. Di sini apa sih dampak dari masalah ini menurut Bapak terhadap pembelajaran di kelas Bapak? Eh, Dampaknya sih lumayan berpengaruh sih Bu. Seharusnya kan materi Iya, yang diajarkan di SMP itu kan materi-materi lanjutan dari SD. Tapi karena ada iya beberapa betul. orang siswa saya ini merasa sangat terganggu begitu Bu dalam mengajar. Iya. Kenapa? Karena pada Mhm. materi SMP ini kan materi lanjutan eh, bukan lagi dasar. Jadi di saat teman-teman yang lain ini sudah bisa atau setelah Mhm. mengerti dari materi yang saya ajarkan, tentu mereka akan kewalahan mengejar teman-teman yang lain ini karena mereka ini kan tidak bisa menghitung, apalagi Mhm. membaca. Iya. Nah, otomatis kalau mereka apa nih eh, sulit untuk sulit untuk menyesuaikan diri. Jadi saya itu harus menyesuaikan diri juga terhadap mereka otomatis materi Mhm. yang saya ajarkan ini pun akan lambat dan bisa jadi tidak mencapai target untuk pembelajaran semester ini Bu, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Ya, Bu. Berarti kalau saya dapat menarik kesimpulan di sini, tujuan pembicaraan kita kali ini Bapak berharap itu ya siswa Bapak yang 3 orang tadi bisa, Ya. mengikuti kemampuan teman-teman di kelasnya ya Pak ya, yang Ya, lain Bu. dalam belajar ya, agar Ya. target materi pada mata pelajaran Bapak di semester ini itu bisa tercapai, begitu Pak? Ya, betul sekali, Bu. Tapi saya bingung cara menghadapi 3 orang siswa ini, Bu. Bagaimana? Kira-kira, apa yang ingin Bapak dapatkan dalam percakapan kita kali ini, Pak Saryanto? Yang ingin saya dapatkan dalam pembicaraan kita kali ini, ya saya ingin mendapatkan solusi atau cara agar siswa saya ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan dengan lancar, sehingga mereka Mhm. ini semua bisa lulus dan tidak ada yang menghambat pembelajaran, sehingga target pembelajaran di semester ini bisa tercapai, Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Kalau saya lihat dari skala 1 sampai 10, Pak, ya, Ya, Bu. masalah yang Pak Saryanto hadapi ini kira-kira berada di angka berapa, Pak? Menurut pengamatan saya untuk 3 orang anak ini masih sangat rendah Bu. Kira-kira Mmm, masih berada di sekitaran skala 4. Kenapa? mhm, Karena mereka semua ini pertama belum bisa membaca, kemudian belum mhm, bisa juga menghitung. ya, Jadi bagaimanapun mereka jadi otomatis mereka itu lumayan sulit untuk diarahkan untuk mengerjakan soal-soal begitu untuk menyelesaikan masalah dasar iya. seperti eh, masalah dasar pun saja mereka pasti akan kesulitan untuk menyelesaikannya gitu. Oh, seperti itu, Pak, ya. Iya, Jadi lumayan menantang juga Pak Saryanto ya, iya Bu. masalah yang dihadapi Pak Saryanto. Jadi, harapan Bapak ya, minimal mereka bertiga ini berada di skala berapa idealnya agar mereka ini sudah bisa menyesuaikan dengan teman-teman mereka yang ada di kelas? Kalau menurut harapan saya sih minimal mereka itu berada di skala 7, yaitu Ya. mereka sudah bisa membaca dan menghitung dasar-dasarnya saja dulu. Lah kalau Mhm. kalau bisa Mhm. lebih lagi ya alhamdulillah Bu. Oh, iya, iya, iya. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi menurut Bapak langkah-langkah apa yang seharusnya Bapak lakukan agar target Bapak ini bisa tercapai, Pak? Hmm,
Saya sempat berpikir sih Bu tentang yang harus saya lakukan, tapi belum sempat saya lakukan. Mungkin ada beberapa opsi yang bisa saya lakukan Bu. Yang pertama yaitu saya mungkin perlu merubah cara mengajar saya di kelas, yaitu siswa yang 3 orang ini saya buatkan siswa yang 3 orang ini saya buatkan dalam satu tempat duduk atau buatkan tempat tersendiri sehingga saya menjadi lebih ekstra menghadapi anak yang 3 orang ini dibanding teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua, menjadikan teman sekelasnya yaitu sekaligus menjadi gurunya juga atau menjadikan teman sebaya begitu Bu, tutor sebaya sehingga mereka tidak terlalu canggung atau takut atau kalau saya yang mengajarkan mereka secara langsung. Kemudian yang opsi yang ketiga, memberikan kepada mereka itu tugas tambahan di rumah agar mereka lebih giat lagi dalam belajarnya gitu Pak. Oh ya, seperti itu Pak ya. Iya. Jadi selain berapa opsi yang tadi Bapak sebutkan itu, apa masih ada opsi yang lain menurut Bapak? Saya sempat berpikir sih Bu, memberikan mereka bertiga ini pelajaran tambahan di luar jam sekolah sehingga tidak mengganggu kegiatan selama di sekolah, entah itu di sore hari atau di malam hari antara maghrib atau isya gitu Bu. Masya Allah ya, amazing sekali Pak, sangat luar biasa ide-idenya Bapak kali ini. Saya sangat kagum dengan perencanaan dan ide-ide yang Bapak kemukakan. Di antara ide-ide tersebut, yang mana akan Bapak ingin kerjakan lebih dahulu Pak? Atau menurut Bapak yang paling baik lah, ya mengingat masalah ini kan harus segera diselesaikan. Kalau menurut saya di antara keempat solusi yang saya sebutkan tadi itu kemungkinan yang akan saya lakukan secepatnya adalah pilihan yang keempat Bu, yaitu memberikan mereka bertiga yaitu pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Kenapa memilih opsi tersebut? Karena mereka bertiga ini semua bertempat tinggal tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya Bu, begitu. Selain itu opsi ini juga tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Tinggal waktunya saja disepakati kapan kegiatan ini dilakukan supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan yang saya lakukan dan kegiatan anak-anak ini di luar di luar jam sekolah seperti mereka kegiatan keagamaan seperti mengaji dan atau kegiatan olahraga yang lain untuk pengembangan bakatnya gitu Pak. Oh, Masya Allah ya Pak ya. Luar biasa sekali idenya Bapak kali ini. Jadi kapan ceritanya rencana yang Bapak buat ini akan Bapak kerjakan? Kalau bisa sih secepatnya Bu. Insya Allah rencananya pelaksanaannya mungkin 2 atau 3 hari ke depan. Karena saya mesti mempersiapkan apa yang perlu diajarkan nantinya. Selain itu saya juga mesti mengatur jadwal dengan mereka agar kegiatan saya maupun mereka tidak bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga saya dan mereka menjadi fokus dalam kegiatan pembelajaran tambahan ini Bu, seperti itu. Jadi berarti kegiatan ini akan dilaksanakan paling lambat 3 hari ke depan ya Pak Saryanto ya? Iya Bu, ya. Nah, selanjutnya siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak untuk dapat mengingatkan nantinya ya jika Bapak lupa dengan rencana Bapak ini misalnya? Yang bisa mengingatkan saya pada percakapan pada permasalahan ini kemungkinan bisa jadi saya bisa minta tolong kepada rekan sejawat saya begitu. Kemudian saya juga bisa minta tolong atau minta bantuan orang di rumah saya seperti istri saya untuk mengingatkan saya jika saya lupa terhadap apa yang saya rencanakan terhadap ketiga anak ini. Oh iya.
Jadi seperti itu Pak ya. Kira-kira apa ya kesimpulan yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak? Kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari pembicaraan kita kali ini yaitu dengan masalah yang saya sebutkan tadi itu, saya mendapatkan beberapa option untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di antara yang pertama yaitu saya saya mungkin perlu merubah cara mengajar saya di kelas, yaitu membuatkan mereka tempat tersendiri di kelas untuk mereka bertiga sehingga saya menjadi lebih fokus untuk mengajar mereka bertiga. Kemudian yang kedua, menjadikan teman mereka atau teman sekelasnya itu teman sekaligus gurunya, sehingga dia itu tidak menjadi canggung atau takut. Beda kalau saya mengajarkan secara langsung, mungkin mereka canggung atau takut kepada saya. Kemudian opsi yang ketiga yaitu memberikan kepada mereka tugas tambahan di rumah agar mereka lebih giat belajar. Dan yang keempat, memberikan mereka bertiga pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Kemudian setelah saya mempertimbangkan dari keempat masalah tersebut, saya memilih opsi yang ketiga, karena opsi yang ketiga yaitu memberikan mereka kegiatan pembelajaran tambahan di luar jam pelajaran di sekolah gitu. Jadi Masya Allah ya Pak, setelah kita melakukan bincang-bincang ini, bagaimana perasaannya Pak Saryanto sekarang? Setelah melakukan bincang-bincang ini, saya merasa lega Bu, karena setelah melakukan bincang-bincang ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu, seperti itu. Iya. Wah, bagus ini Pak ya. Saya jadi tidak sabar untuk melihat perkembangan rencana aksi yang akan Pak Saryanto lakukan nih. Bisa tidak Pak kita jadwalkan untuk coaching selanjutnya supaya kemudian saya dapat mengetahui keberhasilan dari rencana yang sudah Bapak kemukakan tadi. Dengan senang hati Bu. Mungkin coachingnya bisa dilakukan seminggu kemudian Bu, setelah pelaksanaan belajar tambahan ini telah saya laksanakan gitu. Iya. Berarti 1 mingguan lagi Pak Saryanto ya, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, luar biasa Pak Saryanto sudah mampu membuat rencana-rencana yang baik untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Harapannya semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar ya Pak. Amin. Insya Allah. Terima kasih Pak atas waktu dan bincang-bincangnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf Pak Saryanto. Sampai ketemu 1 minggu lagi. Oke. Kita akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Kasmina, tadi kegiatan coachingnya sangat antusias sekali ya Bu, terhadap Pak Saryanto selaku coach. Sangat antusias sekali juga di sini sudah menerapkan kompetensi inti coaching tadi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Jadi Pak Saryanto juga sudah dapat menyimak dan mendengarkan Pak Ibu tadi coachingnya Pak Saryanto ya. Oh ya, berarti Ibu Kasmina sudah menyimak ya, sudah mendengar baik permasalahan dari Pak Saryanto. Dan terakhir kemampuan menggali pertanyaan yang berbobot yang tadi ya saya dengar tadi ya luar biasa. Selain itu alur tirta juga sudah terlaksana dengan baik, terstruktur. Nah, sekarang Ibu, apa nih yang dirasakan oleh Ibu Kasmina sekarang setelah melakukan percakapan coaching tadi dengan Pak Saryanto? Alhamdulillah Pak. Saya sangat bahagia Pak ya, karena mendapat respon
yang baik dari Koci tadi. Sepertinya percakapan saya tadi itu dengan proses coaching saya, dengan Koci saya berjalan dengan baik, sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Ya, sebagai pendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta kehadiran penuh dengan Koci. Ya, baik baik Ibu Kasmina. Dari pengamatan saya ada beberapa catatan nih. Tadi Bu Kasmina sudah melakukan kompetensi yang ingin Ibu Ibu ingin capai, yaitu menjadi pendengar yang aktif dengan pendengarkan dan rasa. Nah, itu sehingga kunci itu tadi terlihat saya lihat ya, merasa nyaman, enak menyampaikan masalah yang disampaikan gitu ya. Sehingga Ibu juga terlihat sudah berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin dicapai Ibu ya. Iya, iya betul Pak. Eh Jadi alhamdulillah Pak kalau begitu. Terima ya. kasih. Nah, ini juga kemudian Ibu, untuk proses coachingnya berikutnya nih, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi? Oh iya. Kalau melihat dari progresnya sekarang ya, bahwa menurut pengamatan saya Pak, di sini saya sudah bisa mendengar secara aktif, kemudian mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan berikutnya itu pada saat-saat coaching berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan kemudian mendengarkan aktif secara penuh. Barangkali seperti itu Pak Sulaiman. Baik, baik Ibu. Berarti kompetensi yang ingin dicapai pada proses coaching berikutnya ya Bu ya, itu apakah dari memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif secara penuh, begitu ya Bu ya? Iya, iya Pak, betul sekali. Oke, di sini saya ada beberapa catatan mungkin tadi secara umum sudah saya sampaikan, mungkin nanti catatan ini bisa Ibu bisa baca-baca ya, eh, oleh Ibu, ini sebagai bahan ya Ibu perbaikan atau Ibu sebagai nanti proses pengembangan selanjutnya untuk di coaching berikutnya. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa menjadi coaching yang lebih baik dan konsisten seperti itu ya. Jadi coach yang mampu intinya eh, memberdayakan coach sehingga coach mampu memperoleh solusi sendiri dari permasalahan yang begitu ya Bu ya. Siap Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman sudah menyempatkan waktunya nih hari ini, sudah mau membantu saya sebagai pengamat eh, saya dalam mengamati proses coaching saya tadi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi Pak ya, saling berbagi, dan mudah-mudahan memang betul saya bisa menjadi coach ke depannya Pak, insya Allah. Baik, baik Ibu, baik Ibu. Kasmina. Nanti saya kirimkan lewat WhatsApp ya hasil pengamatan saya. Ya, baik Pak. Jadi apakah ada yang lagi mau dibicarakan Ibu? Um, Alhamdulillah cukup cukup kok Pak. Ya Baik. nantilah jika ada yang saya ingin tanyakan lagi, nanti saya chat WA sama Bapak. Ya, insya Allah siap, siap Ibu, siap Ibu. Sekali lagi terima kasih waktunya Pak Sulaiman. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama. Ya, baik, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Saryanto. Waalaikumsalam Ibu Kasmina. Bagaimana kabarnya Pak hari ini?
Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching bersama Pak Sulaiman ya? Iya benar Betul sekali Pak? Bu. Oh Ya, iya. Baik Pak. Sebelum kegiatan proses coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Saryanto. ya, Berkenaan dengan kompetensi seorang coach pada pertemuan kali ini, ya, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan kepada Bapak. Yang pertama itu yang akan saya amati di sini adalah alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu yang meliputi tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan tampak ya Pak pada kegiatan yang dilakukan sebentar nanti. Nah, yang kedua Pak, masalah kompetensi yang akan dimiliki oleh Pak Saryanto sendiri. Ya, nah itu rubrik yang akan saya gunakan dalam pengamatan sesi kali ini ya Pak. ya. Kalau boleh tahu Pak Saryanto pada kesempatan ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang pertama saya ingin kembangkan yaitu menjadi pendengar yang baik atau yang aktif. Kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh apa namanya unek-unek atau permasalahan yang disampaikan oleh coaches saya, Ya. atau saya ingin menjadi memiliki kehadiran penuh pada kegiatan ini. Kemudian terakhir yaitu saya ingin melakukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Baik Pak. Berarti nanti yang kompetensi ini yang Bapak ingin tingkatkan ya, Iya, benar sekali. yaitu jadi pendengar yang aktif, kemudian Ya, mengajukan pertanyaan berbobot, ya, serta kehadiran penuh. Bukan ya, begitu Pak Saryanto? ya, benar Ya. sekali Bu. Oke. Nah, fokusnya pada apa nih Pak yang mau diobservasi, bagian apanya kira-kira? Yang ingin saya ingin berobservasi secara fokus yaitu pada ini pertanyaan yang berbobot bagaimana begitu Bu. Oh, seperti itu. Dan Baik. ya, Kenapa Pak? Oh ya, baik. Berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya itu adalah bagaimana dalam mendengar, kemudian bagaimana merespon perkataan coach, ya kemudian Pak Saryanto ini nanti responnya bagaimana dan juga bagaimana kemudian mengajukan pertanyaan kepada coachingnya. Ya, seperti bagaimana begitu ya Pak ya? Iya Bu ya. Iya. Baik. Untuk mengetahui indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Pak Saryanto capai hari ini, kira-kira dari apanya Pak yang nanti akan saya lihat? Karena saya kan ingin nanti melakukan pertanyaan yang berbobot dan ingin menjadi pendengar yang aktif, jadi saya ingin coach saya itu merasa nyaman berbicara dengan saya, kemudian terbuka terhadap apa yang saya ingin tanyakan. Kemudian saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini bisa mengungkapkan semua apa yang ingin ia katakan sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Bu. Oh iya. Oke. Berarti indikator ketercapaiannya nanti coach ini menjadi merasa nyaman, begitu ya Pak? Iya, betul Bu. Ya, jadi kemudian dia terbuka menyampaikan segala permasalahannya, kemudian juga berhasil nanti menggali dan mengarahkan coach itu sendiri. Sehingga kemudian dia menemukan solusinya atas permasalahannya itu. Begitu Pak Saryanto? Iya, benar sekali Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan waktunya nanti pelaksanaan observasi untuk coaching bersama Pak Sulaiman, Pak? Kalau boleh sekarang Bu bisa, karena kebetulan saya dengan Pak Sulaiman hari ini lagi kosong jadwal mengajarnya, jadi boleh sekarang. Oh iya, seperti itu ya Pak. Oke, silahkan. Kebetulan saya juga lagi tidak sibuk pada kali ini, jadi saya bisa langsung melihat. Baik, silahkan Pak. Ya, saya hubungi dulu Pak Sulaiman ya Bu.
Ya, Eh, silahkan. halo Pak Sulaiman, eh, ada waktu sekarang untuk melakukan coaching. Kebetulan Ibu Kasmina juga ada waktu. Oke, oke Pak, saya kirim linknya ya Pak. Silakan masuk di Zoom kita. Oke Pak, oke Pak. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Syarianto. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Apa kabarnya nih Pak Sulaiman? Ada yang bisa dibantu? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik juga kabarnya. Ya. Eh, saya dengar Bapak ini ada masalah. Apa bisa diceritakan? Bagaimana Pak? Eh, jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya Pak ya sama Bapak karena sudah meluangkan waktunya hari ini ya untuk bisa berbincang-bincang dan sharing ya tentang permasalahan saya ini Pak yang saya hadapi saat ini. Jadi permasalahan yang ingin saya bahas kali ini yaitu Pak, saya kemarin diberi tugas kepada kepala sekolah saya Ya, memberikan kegiatan pelatihan untuk pemanfaatan yang berbasis IT Pak, yaitu akun belajar ID dengan PMM. Nah, ya, program ini memungkinkan agar setiap guru itu di sekolah saya dapat mengembangkan diri dalam bidang IT, khususnya pemanfaatan akun ini belajar ID ya. dan aplikasi platform Merdeka Mengajar PMM, sehingga nantinya memudahkan mereka dan rekan-rekan guru saya nanti ini di sekolah dalam mempersiapkan IKM Pak, kurikulum Merdeka tahun ajaran baru 2023 ini dan Ya, 2024 Pak. dengan memanfaatkan aplikasi Merdeka Mengajar PMM. Tapi eh, masalahnya ada beberapa guru yang mohon maaf ini Pak Ya. yang tidak mau mensukseskan program yang saya usulkan. Mereka merasa apatis terhadap teknologi Pak. Oh, seperti itu ya, Pak. Ya, Oh, jadi di sini Pak Sulaiman ingin membahas tentang bagaimana cara agar rekan Pak Sulaiman ini bisa mahir dalam menggunakan IT, khususnya iya, pemanfaatan akun belajar ID dan aplikasi PMM ya, Pak. iya, iya, Dan ada beberapa rekan guru ya Bapak ini yang apatis terhadap perkembangan teknologi. iya, iya Kalau Pak. boleh saya tahu Pak, kenapa sampai Bapak beranggapan seperti itu atau demikian? eh tadi siang Pak, saya menyampaikan rekan guru saya di kantor, ruang kantor ini. Saya sampaikan kalau kita akan mengadakan kegiatan eh, pemanfaatan untuk persiapan IKM, yaitu pemanfaatan PMM dan akun belajar ID di aula sekolah minggu depan. Ya, Eh, ada beberapa rekan guru yang tidak mau mengikuti kegiatan ini tersebut dengan berbagai alasan. Berbagai alasan ini, kalau saya lihat mereka ada yang tidak antusias, kurang semangat dalam kegiatan ini nanti, serta eh, ada yang malas meluangkan waktunya membuka aplikasi PMN. Katanya mereka yang sudah aktifkan akun kan belajar ID di HP dan laptop, mereka eh, sudah aktifkan kan, ini sudah aktifasi, dan ada alasan terlalu, katanya juga alasannya terlalu ribet ya, ya, juga menghabiskan paket internet, memori HP mereka juga sudah full kalau banyak sekali ada aplikasi diinstal lagi. Mereka lebih suka menggunakan file-file yang sudah ada di laptop mereka dan jadi tinggal di print out saja.
Mereka juga tidak mau melakukan ada perubahan baru. Padahal zaman sekarang kan Pak sudah zaman di era digital ini. Kita Ya. sebagai guru itu harus update dengan perkembangan yang ada. Jadi sebagai guru ya haruslah belajar sepanjang hayat. Begitu ya Pak. Berarti kalau saya dapat menarik kesimpulan, tujuan pembicaraan kita kali ini, Pak Sulaiman ini berharap semua guru dapat mengikuti kegiatan program yang sudah Bapak Sulaiman rencanakan ini Pak, Iya sehingga iya nanti Pak. semua guru dapat memanfaatkan akun Belajar ID dan PMM ini sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Begitu ya Pak? Ya betul sekali Pak, betul sekali. Saya harap melalui program ini semua guru mahir dalam memanfaatkan akun belajar ID dan aplikasi PMM-nya untuk lebih dekat dan paham apa itu kurikulum merdeka. Seperti itu. Menurut Pak Sulaiman, kira-kira apa yang dapat Pak Sulaiman lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Eh Rencananya saya akan melakukan ini rencana saya itu kegiatan tambahan. Tentunya setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, ya, saya koordinasi dulu sama kepala sekolah. Kemudian saya akan juga melakukan bimbingan persuasif ya secara atau pribadi kepada beberapa rekan guru yang masih belum mahir ya, masih belum mahir menggunakan IT ya, seperti HP dan laptop mereka. Serta saya juga nanti akan memberikan waktu ya, waktu walaupun di luar jam sekolah, jika Ya, ada rekan guru yang ingin berkonsultasi terkait masalah IT tersebut, Pak, begitu. iya, iya, iya. Wah, luar biasa sekali nih ya Pak Sulaiman ya. Apa? Eh, saya sangat kagum dengan perbincangan kita kali ini. Kalau saya boleh tahu Pak, program yang Bapak rencanakan ini, kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira untuk sekarang ini berada di skala mana Pak? eh Dari skala 1 sampai 10 ya Pak ya. Iya, Ini iya betul. kalau saya, menurut saya ini Pak, masih dalam skala 6 sepertinya Pak begitu. Skala 6 ya. Berarti sedikit lagi ya bisa mencapai target yang diharapkan. Ya. Jadi hal apa? Jadi hal yang Pak Sulaiman sudah lakukan sudah sangat luar biasa. Bagaimana perencanaan yang Bapak sampaikan di depan tadi, yaitu pertama tadi ada kegiatan Ya, tambahan IT, ya. kemudian ada pendekatan persuasif dan ditambah lagi dengan Bapak akan membuka ruang kolaboratif walaupun di luar jam sekolah begitu ya Pak. Iya, iya, iya. Saya sangat salut dengan apa yang Bapak ingin lakukan ini. Nah, rencana tersebut eh, kapan ya Bapak ingin mulai lakukan? Insya Allah Pak, insya Allah rencana pelaksanaan ini mungkin minggu depan Pak. Kalau yang konsultasi dengan kepala sekolah mungkin insya Allah besok Pak. Kalau tidak ada halangan insya Allah besok sudah bisa langsung saya lakukan untuk konsultasi kepada sekolah. Untuk sedangkan untuk pendekatan persuasif lebih lebih bersifat kondisional Pak, tergantung dari kondisi di lapangan nanti di sekolah. Kalau memang memungkinkan ya itu ada pendekatan persuasif. Itu Oh, Pak. baik. Oh, baik. Kalau saya lihat ini mulai besok sudah akan dilakukan ya Pak, Ya ya dengan membuka ruang konsultasi dan minggu minggu berikutnya akan diadakan kegiatan IT tambahan. ya. Nah, kira-kira masih adakah lagi strategi selain itu Pak Sulaiman? Em, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya ada dapat memberikan penguatan ya, penguatan kepada rekan-rekan guru saya agar eh, bis-
mensukseskan ini program ini, kegiatan ini, Pak. Gitu ya, Pak. Berarti nantinya diharapkan adanya penguatan dari kepala sekolah begitu ya, Pak? Iya, iya. Selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak Sulaiman ini untuk melakukan komitmen ini nantinya? Dalam melaksanakan kegiatan program ini, Pak, saya dibantu tentunya pastilah kepala sekolah memberikan penguatan kepada guru-guru saya, rekan guru saya, dan rekan sejawat saya yang tenaga administrasi ya, bagian operator sekolah yang ini kebetulan sudah mahir IT-nya sehingga saya bisa optimal dalam melaksanakan aksi ke depannya, Pak. Wah, saya tidak sabar untuk melihat perkembangan nantinya nih, Pak. Eh, Bisa tidak Pak kita jadwalkan untuk coaching selanjutnya nanti supaya saya dapat mengetahui keberhasilan dan rencana dari yang Pak Sulaiman buat nantinya. Dengan senang hati, Pak, dengan senang hati, Pak. Saya senang sekali. Mungkin coachingnya, Pak, bisa dilakukan seminggu kemudian, Pak ya. Setelah saya rencana pelaksanaan IT saya tambahan ini di minggu depan nih, Pak. Oh iya iya iya. Berarti seminggu lagi ya Pak kita akan Ah, ya. ngobrol-ngobrol lagi untuk masalah apa membahas masalah Bapak ini. Nah, luar biasa sekali Pak Sulaiman ini mampu membuat aksi-aksi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan itu. Harapannya semoga rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga semua guru-guru di sekolah Bapak dapat menggunakan dan memanfaatkan akun belajar Iya, ID dan iya, aplikasi PMM ini dengan maksimal ya Pak. iya, iya. Terima kasih Pak Sulaiman atas waktu dan bincang-bincangnya. Terima kasih, Pak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu 1 minggu lagi, Pak. Oke, Pak? Iya, Pak. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Luar biasa Pak Saryanto ya kegiatan coaching kita pada siang hari ini sangat antusias sekali. Saya lihat juga di sini Bapak Sulaiman selaku coach sangat antusias juga. Ya, di sini Pak Saryanto sudah menerapkan kompetensi inti coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif. Ya, jadi Pak Saryanto tadi saya perhatikan juga dapat menyimak dan mendengarkan dengan baik dari permasalahan Pak Sulaiman sebagai coachingnya. Dan yang terakhir di sini Pak, kemampuan menggali pertanyaan berbobot juga luar biasa sangat Masya Allah sekali. Selain itu alur tirta juga sudah terlaksana dengan baik dan terstruktur. Nah, Pak Saryanto, sekarang apa nih yang dirasakan oleh Bapak setelah melakukan percakapan coaching tadi dengan Pak Sulaiman? Alhamdulillah ya Bu, saya sangat bahagia karena mendapat respon yang bagus dari coach saya tadi, seperti percakapan eh, apa yang saya lakukan itu mendapat respon yang baik, kemudian sesuai dengan Ya. apa namanya sesuai dengan yang saya harapkan. Kemudian kompetensi yang saya inginkan juga, ingin kembangkan juga, saya rasa eh, sudah lumayan baik karena menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan Iya. pertanyaan-pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh dengan coach saya, sehingga perasaan saya sudah lega dan saya rasa kompetensi yang saya ingin capai itu sudah saya sampaikan, gitu. Iya, luar biasa Pak ya. Baik Pak Saryanto, dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan nih buat Pak Saryanto. Iya Bu. Yang itu tadi sudah melakukan kompetensi yang ingin Bapak capai yaitu menjadi pendengar. Di sini Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, ya mendengar dengan rasa. Nah itu sehingga coaching tadi itu terlihat terasa nyaman ya, enak ya. Bapak kemudian coachingnya menyampaikan unek-unek yang menjadi permasalahannya begitu. Kemudian di sini sehingga Bapak juga tadi terlihat sudah berhasil ya. Saya melihat Bapak sudah berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin Bapak capai itu. Ya. Alhamdulillah ya Bu kalau begitu. Ya, nah ini juga Pak ya. Kemudian
Untuk proses coaching berikutnya nih kira-kira, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi nih? Kalau melihat dari progresnya ya sekarang, bahwa saya menurut pengamatan Ibu, bahwa saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Mungkin Mhm, kompetensi yang perlu iya, saya tingkatkan berikutnya pada saat-saat coaching berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif mhm. secara penuh. Barangkali apa? Saya rasa itu Bu, mungkin itu saja. Oh, iya. Baik, Pak. Berarti kompetensi yang ingin dicapai pada proses coaching berikutnya itu, apa, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif secara penuh. Begitu, Pak, ya? Iya, iya Bu, betul sekali. Ya, jadi di sini saya ada beberapa catatan mungkin tadi secara umum sudah saya sampaikan. Mungkin nanti catatan-catatan ini bisa dibaca oleh Pak Saryanto lah ya. Ya Bu, ya Ini Bu. sebagai bahan perbaikan ya, perbaikan atau proses pengembangan nanti untuk coaching berikutnya. Ya. Jadi semoga nanti ke depannya Bapak Saryanto bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi dan lebih konsisten lagi seperti itu ya Pak ya. Ya, Jadi di sini saya mengharapkan jadi coach yang mampu ya intinya memberdayakan bisa memberdayakan coachingnya sehingga coach mampu memperoleh solusi dari memperoleh solusinya sendiri dari permasalahannya gitu Pak ya. ya Bu, siap. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu, Kasmina sudah menyempatkan waktunya, sudah mau Iya membantu iya. saya sebagai pengamat saya dalam Iya, proses coaching tadi. Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi ya Bu, saling berbagi dan iya insya mudah-mudahan Allah. memang betul saya bisa menjadi coach ke depannya. Iya, amin amin insya Allah. Baik Pak Saryanto, nanti saya kirimkan lewat WA ya hasil pengamatan saya hari ini. Ya Bu, baik Bu. Iya. Jadi apakah ada lagi yang Bapak mau bicarakan? Alhamdulillah sudah cukup Bu. Nanti kalau ada yang saya ingin Iya. tanyakan lagi, nanti saya chat biasa deh Bu. Insya Allah siap Pak Saryanto siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Saryanto. Oke, kalau begitu Bu saya izin lihat Bu dari ruang ini, dari ruang Google Meet ini. Assalamualaikum Bu. Ya, baik Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi